Sahabat YKB, Sobat Ngulik sekalian, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita untuk mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Injil Matius pasal 3 ayat 13-17, Injil Matius pasal 3 ayat 13-17 dengan judul Peneguhan Allah mengawali pelayanan Yesus. Peneguhan Allah mengawali pelayanan Yesus. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, dan saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Sahabat, pada episode kali ini yang akan menolong kita mengulik teks Injil Matius pasal 3 ayat 13-17 dengan judul Peneguhan Allah mengawali pelayanan Yesus adalah Ibu Pendeta Melani Ayub. Salam jumpa kembali Ibu Pendeta. Iya. Akhirnya bisa jumpa kembali Ibu Mel. Iya. Ibu Pendeta Melani Ayub ini melayani sebagai pendeta GKI di GKI Agus Salim. Baik, Ibu Pendeta, sebelum kita memulai ngulik Alkitab pada episode kali ini, kita buka dalam doa. Silakan Ibu Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur kami boleh senantiasa diberikan kesempatan untuk mendalami, mengulik Alkitab. Biarlah apa yang kami pelajari, apa yang kami percakapkan, boleh sungguh-sungguh menjadi kebenaran yang mengisi relung-relung hati kami, yang mencahayai hidup kami. Karena itu ya Roh Kudus, berkaryalah atas setiap kami. Biarlah sungguh kami boleh merasakan Engkau boleh menyatakan kebenaran-Mu, kami boleh mendengar suara-Mu, dan kami boleh memahami kehendak dan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami serukan doa kami. Amin. Amin. Baik sahabat, saya membaca Injil Matius pasal 3 ayat 13-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Baik Ibu Pendeta Melani, Injil Matius pasal 3 ayat 13-17 ya. Untuk segmen yang pertama ini saya mau mengawali dengan pertanyaan. Tema kita kan peneguhan Allah mengawali pelayanan Yesus. Mengapa pelayanan Yesus itu perlu diawali oleh peneguhan Allah? Kenapa enggak langsung saja begitu? Langsung menyembuhkan, langsung mengajar gitu ya. Berkarya, karya-karya misionernya. Kenapa mesti diawali oleh peneguhan Allah? Iya. Ya, tema itu mau mengajak kita untuk melihat bahwa pelayanan Yesus di tengah dunia ini adalah menjalankan misi Allah. Bukan sekedar pelayanan untuk menunjukkan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, sanggup mengajar, sanggup melakukan banyak mukjizat. Karena itu kalau kita melihat kisah dalam Matius 2 ayat 19-23 yang tidak kita baca, tetapi menjadi perikop sebelum Matius 3, betul, itu menunjukkan bahwa Yusuf baru membawa kembali Yesus dari Mesir. Ketika Yesus mengungsi ke Mesir oleh karena Herodes, dan kemudian setelah Herodes mati maka dia membawa Yesus dan tinggal di kota Nazaret di daerah Galilea. Itu menunjukkan bahwa Yesus menjalani kehidupan seperti anak-anak pada umumnya, dibesarkan di kota Nazaret, kampung halamannya Nazaret, dan setelah itu tidak ada catatan apapun tentang kehidupan Yesus. Baru kemudian Matius
3 bicara tentang Yesus tiba-tiba muncul pada usia dewasa di hadapan Yohanes dan orang banyak, ya. Dan karena itu ini menjadi hal yang penting untuk kita melihat kenapa peneguhan Allah itu perlu, ya. Karena orang banyak tidak mengenal Yesus. Orang banyak sudah lama tidak mendengar tentang Yesus. Atau kalau kita membaca terakhir dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52 adalah saat ketika Yesus dibawa orang tuanya ke bait Allah. Pada hari raya Paskah berumur 12 tahun. Dan setelah itu tidak ada catatan apapun. Kira-kira dari usia 12 tahun sampai katakanlah menjelang 30 tahun tidak ada catatan apapun tentang Yesus. Bisa dibayangkan sudah belasan tahun orang tidak mendengar tentang Yesus. Dan mungkin orang melupakan Yesus. Dan orang juga tidak tahu siapa Yesus. Dan oleh karena itu, maka peristiwa baptisan Yohanes menjadi penting. Ya, menjadi penting untuk mengawali perkenalan Yesus di depan orang banyak. Siapa sih Yesus? Yohanes tahu betul siapa itu Yesus. Dan karena itu, ketika dia berhadapan dengan Yesus, dia sadar bahwa dia tidak layak, Yesus jauh lebih besar dari dia. Dan peristiwa baptisan Yesus yang berbeda dari baptisan orang banyak, yang kemudian ditunjukkan bagaimana Allah sendiri berbicara tentang siapa Yesus menjadi sangat penting. Sebab Yesus bukan orang kebanyakan, Yesus bukan seorang yang tidak penting, tapi Yesus adalah seorang yang menjalankan nubuat Allah yang sejak perjanjian lama sudah diberitakan oleh para nabi. Dan dia nanti akan ditunjukkan bahwa dia adalah anak Allah sendiri yang dia kasihi. Jadi hendak mau mengatakan bahwa yang Yesus mau kerjakan ini bukan sekadar menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya, seolah-olah mau sekedar menunjukkan kuasanya, melainkan hendak mengerjakan pekerjaan Allah. Betul. Dan karena itu perlu peneguhan bahwa yang ia kerjakan itu sungguh-sungguh, ya, yang dikehendaki oleh Allah. Betul. Ditambah lagi ada catatan dari umur 12 tahun sampai sekitar awal 30 tahun tidak ada catatan tentang hidupnya. Jadi banyak orang yang sudah lupa Yesus itu siapa begitu. Betul. Lalu ujuk-ujuk datang lalu kemudian mau melakukan karya. Karena itu penting begitu ya peneguhan Allah di sini. Nah, tadi Bu Mel sudah sempat menyinggung tentang Yohanes Pembaptis ya. Nah, dalam ayat 13 dikatakan datanglah Yesus kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Nah, mengapa Yesus minta dibaptis oleh Yohanes? Bukankah Yesus tidak berdosa dan dia kan mau melakukan pekerjaan Allah? Bukankah ketika Allah hendak meneguhkan siapa Yesus, bukankah itu sudah cukup, bahkan sangat cukup? Begitu. Kenapa perlu lagi ada semacam ritus inisiasi semacam itu ya, di mana Yesus minta dibaptis oleh Yohanes? Ya. Ini memang selalu menjadi perbincangan banyak orang ya. Mengapa Yesus perlu dibaptis? Bukankah baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan? Karena dia selalu bersuruh, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis ya. Dan kita meyakini bahwa Yesus tidak berdosa, sehingga dia tidak membutuhkan baptisan pertobatan itu. Tetapi sekali lagi, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah inisiasi yang bagi orang banyak adalah baptisan pertobatan, tapi bagi Yesus itu adalah momen di mana Allah mau berbicara kepada orang banyak. Karena apa yang terjadi setelah baptisan itu berbeda dengan kebanyakan orang. Nah, karena itu ketika Yesus menerima baptisan itu menjadi simbol bahwa dia datang untuk menanggung dosa umat manusia. Kalau baptisan yang lain adalah baptisan karena mereka berdosa. Kalau Yesus datang untuk memikul dosa manusia. Atau kalau kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 21, mungkin kita bisa baca ayat itu. 2 Korintus 5 ayat 2. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Jadi Yesusnya tidak berdosa.
Tetapi nanti dia akan menanggung dosa kita. Sehingga dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Itu berarti baptisan yang Yesus lakukan adalah baptisan solidaritas dengan umat manusia yang berdosa, yang akan dia selamatkan, yang akan dia tebus. Ya, jadi baptisan Yesus bukan karena dia berdosa, tapi Yesus solider dengan orang banyak yang berdosa itu, dan bahkan dia akan menanggung dosa umat manusia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Ya. Dan di lain pihak, baptisan Yesus adalah wujud ketaatannya pada kehendak Allah. Bahwa dia mau menjalankan misi Allah ke tengah dunia ini. Kalau dia tahu bahwa dia akan menderita, kalau dia tahu dia akan disengsara, kalau dia tahu dia akan mati, tentu itu bukan suatu yang menyenangkan. Tetapi ketika dia memberi diri untuk dibaptis, itu menunjukkan bahwa dia taat pada kehendak Allah. Baptisan adalah simbol kerelaan Yesus untuk merendahkan diri, menjadi hamba, melakukan misi Allah yang bahkan nanti akan sampai mati. Dan juga menjadi wujud kesiapan Yesus untuk memulai pelayanannya di tengah dunia. Tadi ada missing years, ya, ada tahun-tahun yang kita tidak tahu di mana Yesus sedang apa. Itulah masa-masa Yesus menyiapkan diri untuk sampai ke titik ketika dia akan memulai pelayanannya. Jadi dia menerima baptisan bukan baptisan pertobatan karena memang dia tidak berdosa, melainkan sebagai simbol bahwa dia akan menanggung dosa umat manusia. Ya. Dia justru ingin hendak menyatakan solidaritasnya dan kesungguhannya untuk mengerjakan misi Allah sampai akhir. Betul. Jadi ini menyatakan kerendahan hatinya justru ya. Menerima tugas pekerjaan yang sangat besar ini ya, untuk menanggung dosa bagi umat manusia. Jadi itu kerelaan, kerendahan hati, kebesaran hati Yesus justru yang luar biasa, yang menerima misi ini tidak dengan sikap yang pongah gitu ya, melainkan dalam sikap kerendahan hati ya, luar biasa. Kita akan lanjutkan ini segmen yang kedua, saya sambil merinding. Segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17, diberi judul Peneguhan Allah mengawali pelayanan Yesus. Peneguhan Allah mengawali pelayanan Yesus, bersama dengan narasumber Ibu Pendeta Melani Ayub dari GKI Agus Salim. Kita memasuki segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bu Mel, kita lanjut di segmen yang kedua ini, peneguhan Allah mengawali pelayanan Yesus. Di segmen pertama Ibu Melani sudah menjelaskan bahwa yang hendak Yesus kerjakan ini sungguh-sungguh pekerjaan dari Allah. Karena itu perlu ada peneguhan begitu ya. Dan yang Yesus sedang kerjakan karena misi Allah, maka ia menerimanya dengan sungguh-sungguh dalam kerendahan hati, ketaatan, dan simbolnya adalah lewat baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya.
Kalau memang yang Yesus sedang tunjukkan begitu ya di hadapan mereka dan kita semua, bahwa Yesus menerima tugas ini dalam sikap ketaatan begitu, kerendahan hati. Mengapa dalam ayat 14 Yohanes mencegah Yesus seolah ia enggan membaptis Yohanes? Bukannya sudah lakukan saja, malah merasa merasa enggan. Padahal ya dia sungguh tahu bahwa Yesus memang harus melakukan ini begitu. Iya. Ya, menarik. Karena sebetulnya Yohanes sadar siapa dia. Dia tahu perannya sebagai perintis dan pembuka jalan yang mempersiapkan bagi kedatangan Kristus. Mungkin kita bisa baca di dalam Yesaya 40 ayat 3. Ya, Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Iya. Jadi Yohanes tahu perannya bahwa dia hanya perintis, pembuka jalan. Sama seperti kalau kita di jalan raya lihat forerunner. Maka begitu kita tahu ada mobil ngoing-ngoing, kita tahu ada orang penting di belakang. Begitu kita lewat, kita nggak akan tertuju pada forerunnernya, tapi kita lihat siapa RI nomor berapa yang ada di belakang. Dan itulah Yohanes. Dia tahu bahwa dia cuma pembuka jalan. Dan ketika dia berhadapan dengan Yesus yang dalam Markus 1 ayat 7 dan 8 dikatakan, Yesus lebih berkuasa dari dirinya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Wah, itu Yohanes menempatkan dirinya sangat rendah di hadapan Yesus. Buka tali kasutnya pun aku tidak layak, ya. Dan kalau aku membaptis dengan air, maka Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes tahu bahwa dia punya keterbatasan. Dia punya peran yang sangat kecil dibandingkan Yesus yang penuh kuasa. Dan karena itu Yohanes agak enggan, canggung mungkin ya, untuk membaptis Yesus. Karena dia menganggap tidak layak. Yesus jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa. Bahkan mungkin dirinya lah yang berdosa yang butuh dibaptis oleh Yesus. Karena dia juga adalah orang berdosa. Dan sejak awal kalau kita membandingkan Injil Matius dengan Yohanes 1, ya, Yohanes tahu dan menyebut Yesus sejak awal sang anak domba Allah. Itu sebutan yang spesial. Karena dia mengingatkan kita akan pengorbanan anak domba. Tetapi yang akan berkorban ini sang anak domba Allah, yang menunjukkan dia datang dari Allah. Maka dia sadar dia tidak layak. Dia cuman memperkenalkan, berteriak-teriak, menyuruh orang bertobat supaya orang bisa memandang kepada Yesus dan memperkenalkan Yesus kepada orang banyak. Mungkin kita bisa baca Yohanes 1 ayatnya yang ke-31. Ya. Yohanes 1 ayat 31. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Nah, ini menarik. Dia akan menjadi pembuka jalan, tapi awalnya dia juga tidak tahu siapa yang akan datang setelah dia. Tapi kalau Yesus sudah datang dan dia yakin betul itu adalah Yesus, maka dia mengatakan, aku harus menyatakan itu kepada orang Israel, kepada orang banyak yang pada waktu itu juga mungkin ada di sekitar Yohanes di tepi Sungai Yordan. Dan itulah tugasnya seorang perintis, memperkenalkan. Karena itu dia enggan untuk melakukan pembaptisan kepada Yesus, karena dia tahu siapa sih dia dibandingkan Yesus. Jadi sikap Yohanes ini justru makin meneguhkan lagi ya. Makin menegaskan begitu siapa yang ada di hadapan mereka saat itu begitu. Betul. Bukan karena sikap Yesus yang merendahkan dirinya, hatinya, lalu kemudian Yohanes menjadi, nah udah kan kamu berarti kamu bukan siapa-siapa. Justru dengan sikap Yohanes yang mengatakan, aku enggak melakukannya, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Betul. Itu hendak menegaskan dalam kerendahan hatinya, justru ini adalah figur yang justru yang dinanti-nanti, figur yang selama ini
justru Yohanes percaya begitu bahwa dialah yang akan datang. Sedangkan tugas Yohanes hanya sebagai perintis, hanya sebagai yang mempersiapkan jalan. Kalau Yesus adalah orang biasa, maka dia akan melakukan baptisan seperti dia melakukan baptisan kepada orang banyak. Tidak akan ada banyak keengganan atau tidak ada banyak kata-kata, dia langsung baptis. Tapi karena Yesus orang yang spesial, dia agak termangu gitu ya. Betul. Dan dia sadar akan keberadaan dirinya begitu ya. Di hadapannya ada sosok justru yang jauh lebih utama yang sedang menunduk begitu. Kita lanjut ya, Ibu Pendeta. Di ayat selanjutnya, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam ayat ini, ayat 15 ini? Iya. Jadi apapun yang Yesus lakukan itu bukan hanya dari dirinya sendiri. Tapi apa yang Yesus lakukan adalah untuk menggenapkan kehendak Allah. Sebab kehendak Allah, nubuat yang Allah sampaikan melalui para nabi itu terjadi berabad-abad sebelumnya. Dan karena itu ketika Yohanes tadi enggan untuk membaptis Yesus, maka Yesus mengatakan biarlah hal itu terjadi. Ya, karena dengan demikian sepatutnya kita menggenapkan kehendak Allah. Karena kedatangan Yesus ke dunia adalah melakukan kehendak Allah. Misi penyelamatan dunia ini yang dijanjikan sejak berabad-abad yang lalu. Semua yang terjadi adalah menggenapi nubuat para nabi yang sudah dinyatakan, terutama dalam konteks Matius 3 ada banyak menunjuk pada nubuat Nabi Yesaya. Maka ketika nubuat itu diwujudkan, yaitu kedatangan Yesus yang boleh tampil di hadapan orang banyak, yang akan menyelamatkan dunia ini, itu berarti Allah setia pada janjinya. Allah tidak lalai, Allah tidak melupakan janjinya yang dia sampaikan melalui para nabi. Karena itu Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi. Nggak usah sungkan ya, nggak usah ragu. Lakukan saja. Itu berarti Yesus memahami perasaan Yohanes yang canggung dan ragu dengan dirinya. Namun dia mendorong Yohanes untuk tetap membaptisnya sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebab apa yang terjadi saat itu adalah merupakan penggenapan kehendak Allah. Supaya dia dikenal oleh orang banyak. Orang banyak yang saat itu ada di sekitar Yohanes. Ya, tadi supaya dinyatakan kepada Israel siapa Yesus itu. Karena justru nanti setelah pembaptisan itulah peneguhan Allahnya akan sangat jelas. Jadi karena kedatangan Yesus ke dalam dunia ini memang untuk melakukan kehendak Allah, menyelamatkan dunia, dan tentang itu sudah diberitakan ya sejak berabad-abad oleh para nabi, sehingga ya inilah justru waktu penggenapan itu. Betul. Begitu. Jangan lagi ditahan-tahan. Betul. Jangan lagi ditahan-tahan. Biarkan begitu terjadilah begitu ya. Walaupun memang dalam situasi perasaan Yohanes kok canggung betul. Dia yang memang sudah menanti-nantikan, dia yang berseru-seru di jalan itu menyerukan pertobatan, dan ketika pada saat itu dia merasa betul bahwa aku bukan siapa-siapa begitu ya. Betul. Dan justru mendorong Yohanes untuk tetap membaptisnya begitu sebagaimana kehendak Allah. Di ayat selanjutnya Ibu Mel ini menarik ya. Apa yang terjadi lalu kemudian setelah Yesus dibaptis ya? Mengapa berbeda dengan yang dialami orang banyak yang dibaptis Yohanes pada saat itu? Ya, tadi kan Ibu Mel sudah menjelaskan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah baptisan pertobatan. Dan pasti Yohanes tidak perlu merasa canggung. Yohanes kan terkenal menggelegar ya. Siapa saja yang kena pas kebidik hatinya tuh panas begitu ya. Tapi bagi mereka yang rendah hati akan melihat itu bukan sebuah sindiran, melainkan sebuah sapaan untuk tetap untuk datang bertobat begitu ya. Nah, kali ini yang ada peristiwa yang beda ini yang dialami oleh Yesus ya. Yang terjadi setelah Yesus dibaptis ya, dan berbeda dengan yang dialami orang banyak yang dibaptis oleh Yohanes pada saat itu. Apa yang terjadi sebenarnya?
Ya, disinilah menjadi puncak kalau menurut saya. Puncak dalam peristiwa perkenalan Yesus kepada orang banyak. Kalau awalnya Yohanes yang canggung, tapi pada akhirnya orang banyak akan mengenal siapa Yesus. Kalau awal-awal tadi ayat-ayat yang kita baca itu hanya dialog antara Yohanes dan Yesus. Karena Yohanes tahu siapa Yesus. Tapi orang banyak belum tahu siapa Yesus. Orang banyak mengira Yesus adalah hanya salah satu dari antara mereka yang juga butuh baptisan Yohanes. Tapi perbedaannya itu sangat jelas setelah peristiwa pembaptisan. Mau menunjukkan bahwa Yesus tidak sama dengan orang banyak. Dia bukan satu di antara mereka. Yesus adalah Sang Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang karya Roh Allah dalam dirinya. Mungkin kita bisa baca Yesaya 11 ayatnya yang kedua. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau kita mengawali dari ayat yang 1 dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Karena Yesus disebut sebagai anak Daud, ya. Dan ada apa pada dirinya yang berbeda? Roh Tuhan ada pada dirinya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan nubuat Yesaya ini sangat dijelaskan ketika dalam ayat yang ke-16 dikatakan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah itu diam di dalamnya. Roh Allah itu ada padanya. Ya. Atau kalau kita membaca dalam Yesaya 64 ayat 1 dan 2 juga dikatakan, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Ada kata yang kurang lebih sama. Mengoyakkan langit. Langit terbuka atau langit yang terkoyak gitu. Kata-kata yang mirip ini mau menunjukkan bahwa apa yang disebut di dalam Yesaya itu. Itulah yang digenapi di dalam Injil Matius. Dan oleh karena itu yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada pembaptisan Yesus itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Supaya apa? Supaya dia dikenal. Yang ditunjuk oleh Nabi Yesaya itu adalah Yesus, Sang Putra Daud. Dan pada waktu pembaptisan itu, roh turun ke atasnya, tinggal padanya. Itu berarti kuasa Allah, hikmat Allah ada pada Yesus. Itulah yang membuat nanti dia bisa mengajar. Itu yang membuat dia bisa menyembuhkan. Itu yang membuat dia bisa melakukan banyak mukjizat yang terjadi. Dan roh adalah kuasa yang mengaruniakan wahyu kepada para nabi. Roh Allah sendiri juga yang akan menaungi Yesus sehingga bisa menjalankan misi Allah sampai tuntas. Mungkin kita bisa membaca Yesaya 61 ayatnya yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Iya, di situ dengan jelas. Dan itu juga dikutip di dalam Injil, bahwa roh Tuhan ada pada aku. Karena Tuhan mengurapi aku dan aku diutus. Nah, di situ ya. Aku diutus untuk melakukan apa? Untuk melakukan misi Allah, untuk melakukan pelayanan, untuk menyampaikan kabar baik. Bahwa ada pengampunan dosa. Kabar baik bahwa Allah setia. Kabar baik bahwa Allah tidak meninggalkan janjinya. Baik, Bu Mel, ini menarik ya, justru yang terjadi setelah peristiwa pembaptisan Yesus itu menyatakan banyak hal ya, bahwa roh Allah itu ada pada Yesus, kuasa Allah itu pada Yesus, dan karena itu disanggupkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan sejauh mana ini akan bermakna juga berdampak bagi hidup kita akan lanjut segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis,
pukul 12 waktu Saudara-saudara, Indonesia lagu Barat. yang baru saja saya nyanyikan Dapat Anda adalah nikmati di channel referensi Bedah Lagu buah YKB him GKI TV. berjudul Tenanglah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 diberi judul Peneguhan Allah mengawali pelayanan Yesus. Peneguhan Allah mengawali pelayanan Yesus dengan narasumber Ibu Pendeta Melanie Ayub. Kita memasuki segmen ketiga, sahabat. Ini segmen penutup. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Ibu Mel, kita lanjut begitu ya di ayat terakhir ini. Lalu terdengarlah suara dari surga, sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Seberapa penting, tadi kan pertama ya lewat baptisan. Ya. Baptisan ini bukan baptisan pertobatan karena Yesus tidak berdosa. Justru menyatakan solidaritas dia bersama dengan kita, dia menanggung dosa untuk kita. Dan dia menerima tugas misi itu dengan sikap kerendahan hati karena dia mau mengerjakannya dengan taat, sungguh-sungguh taat begitu ya. Lalu Yohanes sadar betul dirinya itu bukan siapa-siapa, namun Yesus mengatakan agar tetap itu boleh dikerjakan, tetap dikerjakan karena ini sudah yang dinubuatkan oleh para nabi dan nubuatan itu sungguh-sungguh digenapi. Sehingga tugas Yohanes sebagai perintis harus mengerjakan tugas itu sampai selesai. Jangan tanggung-tanggung, kerjakan itu sampai selesai. Lalu kemudian langit terbuka, ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Jadi roh Allah itu ada pada Yesus sehingga dengan itu Yesus punya kuasa baru kemudian ya berkuasa mengajar, menyembuhkan, lalu kemudian mengerjakan misi Allah yang paling puncak di sana yaitu berkurban. Dia sendiri yang berkurban untuk keselamatan manusia. Nah, ini terakhir ini ya. Ada suara yang mengatakan inilah anakku yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan. Tadi seberapa penting suara yang terdengar dari surga bagi peneguhan ya, karena tema kita, judul kita kan peneguhan Allah yang mengawali karya Yesus. Seberapa penting peneguhan pelayanan Yesus itu dinyatakan di hadapan halayak pada saat itu. Iya. Ayat 17 adalah puncak ya. Puncak dari momen perkenalan Yesus di hadapan orang banyak. Kalau ditanya seberapa penting peneguhan Allah dalam ayat 17, sangat-sangat penting. Sebab kalau ini tidak dinyatakan dengan jelas, maka orang akan meragukan siapa Yesus. Ketika dia melakukan banyak hal, karya-karya dalam kehidupannya, mungkin orang mengatakan, itu karya biasa, ya, atau itu sesuatu yang mungkin tidak menunjuk pada nubuat Allah dalam perjanjian lama. Karena itu suara dalam ayat 17, suara dari sorga dikatakan sangat penting. Karena suara itu mengatakan ini loh anak yang kukasihi. Bukan yang lain, gak usah cari yang lain. Ini yang kujanjikan tuh ini. Gitu. Jadi inilah tepat. Inilah orang yang kujanjikan. Ya, kepadanya lah aku berkenan. Dan ini menjadi konfirmasi ilahi tentang siapa Yesus. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang sudah dijanjikan sejak zaman nabi-nabi. Mungkin kita bisa baca Yesaya 42 ayat 1. Yesaya 42 ayat 1. Lihat,
itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya. Yesaya 42 juga mau mengatakan tentang orang pilihan. Hamba yang dipilih, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Ya. Dan itulah konfirmasi ilahi Allah kepada Yesus, supaya orang banyak yang tadi tidak mengerti siapa Yesus, yang melihat Yesus sebagai orang kebanyakan atau Yesus sebagai orang asing, menjadi diyakinkan bahwa Yesus adalah orang utusan Allah. Yesus bahkan dikatakan anakku yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Kalau Allah saja berkenan kepada Yesus, apalagi orang banyak. Mereka harus taat, mereka harus tunduk kepada Yesus yang akan mengajar mereka, yang akan memberitakan kabar baik kepada mereka. Jadi peneguhan Allah ini sangat penting. Sebab Allah sendiri menyatakan dialah anak yang dikasihi dan dia berkenan kepadanya. Jadi suara ini menghapus keraguan orang banyak. Suara ini mau menegaskan siapa Yesus yang sesungguhnya. Karena itu ini peneguhan Allah yang sangat berdampak. Sebab kemudian Yesus akan memulai pelayanannya. Dan ketika orang banyak tahu betul siapa Yesus, maka mereka harusnya menyambut. Maka mereka harusnya merespon dengan baik pelayanan Yesus, pengajaran Yesus. Jadi dengan peneguhan ini sudah sepatutnya manusia itu tunduk pada pengajarannya. Kalau Yesus mengajar, manusia itu taat, mengikuti perintahnya. Karena dia adalah anak Allah sendiri yang sudah dijanjikan. Kalau kita mau membaca Matius 3 ini dibandingkan dengan pernyataan serupa yang muncul juga dalam Injil Matius 17 ayat 5. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ketika dia bercakap-cakap dengan Elia dan Musa, di hadapan ketiga murid yang dia kasihi. Lalu terdengarlah suara dari sorga juga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sama di situ ya. Tambahannya, dengarkanlah dia. Gitu. Jadi bahkan dalam Injil Matius ini ada 2 kali peneguhan Allah terhadap Yesus. Bukan hanya di awal pelayanan, tapi yang Matius 17 itu menjelang penderitaannya. Jadi di awal dan hampir di akhir misi Yesus di tengah dunia ini untuk diyakinkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihi. Dan disitulah Yesus dimuliakan, para murid juga menjadi gentar dan semakin diyakinkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, dan dengan dasar peneguhan ilahi inilah karya Kristus dimulai. Kalau kita lihat Matius 17, karya Kristus semakin ditunggukan juga menjelang akhir ketika dia mau menderita, mau disalib dan menuntaskan misi Allah. Nah, namun dalam ayat dalam Matius 3 ayatnya yang ke-16 dan 17 ini justru mau disampaikan kepada kita bahwa Allah yang berkarya di dalam Yesus adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa. Karena dia menyebutnya anak. Berarti dia adalah Bapanya. Allah Roh. Roh yang menaungi Yesus dan Sang Putra, Sang Anak. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal inilah yang menyatu dalam diri Yesus dan berkarya untuk melakukan penyelamatan bagi dunia ini. Dan ini menjadi konfirmasi yang luar biasa penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa Allah Tritunggal itulah yang boleh nyata dalam diri Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang menyatu dengan Allah Bapa dan Allah Roh. Sehingga dia melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa di tengah dunia ini. Baik Ibu Mel. Jadi ini justru makin meneguhkan lagi begitu ya. Siapa Yesus itu, dialah yang dikasih dan kepadanya lah aku berkenan. Dan justru penyataan Allah Trinitas itu justru terjadi di situ ya. Nyata di situ.
Jadi dia adalah Bapa mengutus putranya dan dalam kuasa Roh Kudus ia mengerjakan ya pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, berkaitan dengan judul kita peneguhan Allah mengawali pelayanan Yesus. Dengan teks ini apa relevansinya ini untuk kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Ibu Pendeta? Ya. Relevansinya sangat luar biasa penting ya bagi kita sebagai orang percaya. Kita boleh melihat Yesus bukan sebagai manusia Yesus biasa, tapi kita melihat Yesus sebagai anak Allah. Yesus yang berkarya di tengah dunia adalah anak Allah yang diteguhkan oleh Allah sendiri, dan dia berkarya di dalam kesatuan dengan Allah dan Roh. Itu berarti kita boleh sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Yesus. Kita boleh sungguh-sungguh tidak sangsi lagi, tidak meragukan lagi siapa Yesus, karena dia berkarya sebagai anak Allah, dia mau melakukan misi Allah di tengah dunia ini. Respon kita harusnya tidak sangsi, kita semakin percaya. Dan respon selanjutnya ya harus menunjukkan kita menyambut karyanya. Dengan kepercayaan, dengan meyakini bahwa ini karya Allah yang sempurna, dan hanya kepada mereka yang percayalah kita boleh beroleh selamat. Itu yang harus kita yakini. Jadi tidak perlu ragu tentang siapa itu Yesus, karena Allah sendiri meneguhkannya. Yang kedua, kita bersyukur bahwa kita memiliki Yesus yang luar biasa utuh di dalam kesatuannya dengan Allah Bapa dan Roh. Yesus yang tidak terpisah-pisah, tapi Yesus yang menyatu, yang membuat kita semakin meyakini juga bahwa kita tidak sendirian. Yang menyertai kita dalam kehidupan kita adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus yang menyertai kita sampai akhir zaman. Dan kalau itu diyakinkan melalui Matius 3 ini, ya kalau Allah mengatakan kepadanya aku berkenan, ya seyogianya kita sebagai umat Tuhan juga menunjukkan respon ketika bukan hanya kita percaya, tapi kita taat, kita menyembah Dia, kita memuliakan Dia, karena Dia adalah anak Allah sendiri. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin kita memiliki kemantapan untuk berjalan percaya dan meyakini Yesus dalam hidup kita. Dengarkanlah Dia. Dengarkanlah Dia. Dengarkanlah Dia. Ketika kita sungguh-sungguh percaya ya Yesus anak Allah, Dia mengerjakan misi Allah dalam sikap sungguh-sungguh, dalam sikap ketaatan, maka dengarkanlah Dia. Maka biarlah kita juga boleh menunjukkan sikap yang taat kepadanya dalam setiap karya hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Baik Ibu Pendeta Melani, terima kasih untuk kesediaan sebagai narasumber ngulik Alkitab pada episode kali ini. Dan sahabat, ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat dimanapun berada, sahabat boleh membagikan tayangan ini kepada sebanyak mungkin orang, dan boleh menekan tombol subscribe sehingga boleh mendapatkan update tayangan dari YKB GKI TV. Kita hendak menutup episode kali ini dalam doa. Silakan Ibu Pendeta Melani boleh menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, karena kami boleh mendalami bagian daripada Injil Matius ini yang menjadi kesukacitaan bagi kami. Karena kami meyakini bahwa Yesus adalah Sang Putra Allah, dan bahwa Dia berkarya di tengah dunia ini untuk menuntaskan misi Allah. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi umat Tuhan yang tunduk. Ajar kami untuk menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh menyambut karya Kristus di tengah dunia ini. Agar kami boleh memelihara iman percaya kami. Agar kami tidak menjadi ragu-ragu, tidak menjadi bimbang, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kami boleh teguh hati kami untuk memegang Kristus, untuk sungguh-sungguh meyakini Kristus dalam hidup kami, dan membiarkan kuasa Allah juga bekerja dalam keseharian kami untuk menunjukkan bahwa Engkau menyertai kami. Karena itu biarlah ya Tuhan, Engkau boleh terus menaungi kami, menolong kami, untuk kami senantiasa boleh memegang iman percaya kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.